Shalom, salam sadis, salam weekend. Ketemu lagi hari ini di hari weekend. Aduh, kemarin sih happy lihat banyak yang cuan kalah, hari ini malah lihat banyak yang kena juga yang gimana saya mau ngomong lagi ya. Kemarin saya udah ingatkan buat yang ini udah cuan TP ya kan, yang udah ini. Tapi banyak yang kena udah telat masuk. Kemarin padahal ada yang nanya saya pas siang-siang itu habis upload video, ada yang nanya, kok masih bisa masuk? Itu waktu itu sekitar galak di 100 perak, sekian 120-an. Saya komen, udah telat masuknya dari pagi. Waktu tadi pagi itu kita ambil kan di 40-an, ada yang 50-an, 60-an masih oke ya kan. Ini rupanya banyak yang kejar profit, nggak tahan lihat komen, ada yang cuan-cuan, ada yang sudah cuan, masih kurang dan masih naik, ikut lagi kena juga ya kan. Jadi ya nggak tahu lah, saya juga pusing. Padahal kemarin saya udah ingatkan yang udah cuan ya kan, ambil profit, tunggu drop, masukkan balik aja profit gitu, tenang. Jadi kalau ada apa-apa juga nggak kemakan modal ya kan, yang kena ya profit gitu. Udah saya ingatkan, soalnya yang begitu itu spekulasi ini apakah nangkap pisau jatuh atau enggak, atau ya speed kita, scalping kita, kecepatan itu semua. Jadi ada yang nggak ngerti, ada yang lihat ini, banyak yang kena, saya tahu itu telat masuk, yang katanya pulang kerja. Seharusnya ya saya nggak tahu gimana, ya kasihan sih, tapi gimana ya. Coba kalian tanya gimana ini Indodax di sana, saya kan nggak tahu juga di sana. Kalian coba hubungi ini lewat Twitter, tanya gimana ininya ya kan. Karena andai kata benar ini sudah hack, kenapa begitu lama nggak dihentikan, masih buat orang trading, itu juga akan ada korban. Jadi kita lihatlah. Tapi saya kurang tahu juga gimana ini kondisi di sana di Indo ya kan. Hukum tradingnya gimana saya kurang tahu juga gitu ya kan. Ya disinilah satu sisi memang kripto ini perlu regulasi begitu, banyak makan korban yang istilahnya ya masih begitulah ya kan, hacker, pencurian, ponzi scam ya kan, masih terus begini ya. Makanya selalu saya ingatkan juga, selalu ingatkan, jangan greedy, udah profit, TP, tunggu dia drop, baru masukkan profit. Selalu kan saya ajarkan gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Gimana, ada yang tanya, kok gimana yang ini galak, udah beli kan sebelum kejadian hack. Itu pasti pertanggungan. Kalian inilah, tunggu gimana dealnya Indodax ya kan. Kalian boleh tweet si Oscar Darmawan, coba tanya, karena itu benar-benar kerugian kalian investor yang kena hack gitu ya kan. Itu gimana pertanggungjawabannya gitu ya kan. Tapi kalau yang udah tahu kena hack, kalian masih spekulasi trading, ya itu sebenarnya resiko juga kalian ini kan. Tapi kalau yang benar-benar harus dipikirkan, yang udah cicil-cicil invest galak dari 500 something, 600 sekian, 7, itu yang benar-benar Oscar Darmawan harus soft gitu. Itu Indodax harus soft bener, karena itu membernya orang invest gitu di tempat, kalau nggak dijaga itu akan hilang kepercayaan, pertanggungjawabannya ya kan. Makanya Binance itu the best. Binance pernah kena hack si Sejet, dia tanggung jawab bener, dia tanggung semua gitu. Di situ recordnya bagus ya kan. Ya kita lihatlah, kalian coba ini, saya nggak tahu karena di sini regulasi saya, payung hukum sini dengan di Indo kan beda trading gini gitu kan. Jadi coba kalian ini tanya, coba aja hubungi lewat tweet atau apa, gimana ini prosesnya, berapa lama, gimana keputusannya, supaya investor nggak dirugikan ya kan. Itu ya itu yang bisa saya sampaikan untuk kasus galak. Saya lihat kasihan juga, padahal udah saya ingatkan kemarin itu. Kalau ini ya nggak tahu lah, banyak yang ini masih kejar ini, ya kena lah gitu.
Jadi di hari ini pump tutup candle bagus daily ya. Karena semalam itu unemployment rate itu angka pengangguran naik ya. Makanya market langsung di pump itu. Ada kalau NFP-nya sih baik gitu. Jadi tapi kalau dilihat dari hasil bulan lalu sebab NFP juga nggak terlalu bagus juga gitu. Cuma kalau by month bulannya kelihatan sebab drop juga gitu. Yaitu dimanfaatkan olahan market juga. Sebenarnya inilah permainan market udah dari berapa hari lalu udah ditahan, misal kayak apa ini pas Jerome Powell speed itu hawkish tapi masih ada yang nahan karena ini seperti saya banyak yang perkirakan karena midterm election banyak yang udah perkirakan juga habis midterm election apalagi kalau sempat Demokrat kalah itu market dibanting kayaknya kata gitu. Tapi overall saya nggak peduli nanti kalau saya ngomong gitu yang Moonboy kirain saya ini berharap bearish. Saya mah nggak pusingin, saya justru sorong saya disorong begitu saya seneng. Jadi saya masuk bear lagi gitu karena kalau nanti dibanting cuan saya lebih gede, kalau tanggung udah turun nggak dapat hasil juga gitu ya kan. Justru saya lebih seneng disorong dulu gitu, jadi nanti kalau dibanting cuannya juga lebih belemak gitu. Kalau cuma sorong dikit udah dibanting gitu nggak dapat gimana juga gitu ya kan. Karena saya seorang investor DCA gitu, saya orangnya selalu makin dia naik ya saya makin nyicil gitu ya kan dengan porsi saya. Dan yang kalian lihat saya udah dari 10 hari lalu saya udah paparkan ini dia waktu saya bilang akan waktu masih di 19-an saya bilang ini akan ke 20 ya kan, nanti dia mungkin ke 21 kalau dia 21 lewat 217 saya akan cicil. Kalau 21,7 lewat juga udah 22 batas limit saya. Andai kata ini saya lihat dia punya ini di sampai 22.500 itu udah siap. Ada 2 kali video saya jelaskan itu, ya kan? Jadi masih ada yang nanya-nanya, gue pusing juga loh. Padahal udah saya jelaskan detail, saya punya gambaran yang langkah saya mau ambil gitu, masih mereka nanya gitu. Itu berarti pasti nggak nonton video, cuma ngecek di komen. Nanti kalau salah-salah ngamuk, marah lagi, jadi hater lagi, ya kan? Jadi buat saya itu saya nggak pusing, justru saya harap disorong lagi. Saya nambah muatan bear, karena gimana pun market ini masih dipermak bagi saya ya, karena memang market udah mulai tren tapi ini masih dipermak dengan ekonomi yang masih ngaco, banyak yang ditutupin karena ini midterm election. Jadi sebab banyak berita negatif yang masih ditutupi gitu. Misalnya kayak di Amrik itu udah kurang diesel solar gitu ya, tapi itu ditutupi ini election itu lagi shortage dia solar gitu ya. Jadi kalau solar kekurangan nanti factory itu juga truk juga nggak bisa, itu mengganggu supply chain lagi gitu ya kan. Belum lagi gembar-gembor belakangan ini Korea ya kan, Korea Selatan, Amerika sama Jepang ini mulai Korea Utara mancing-mancing ini tembak-tembak rudalnya. Jadi masih kacau. Jadi kondisi begitu tuh seperti biasa kita tahu market itu walaupun disorong-sorong begitu ada sedikit yang sensi itu langsung ngedrop gitu. Jadi makanya buat saya itu nggak masalah ini disorong ya. Buat Moonbuy congrats yang udah cuan, saya juga cuan. Kami koin-koin akumulasi juga kami udah cuan, udah pada TP gitu. Kami bukan tukang scalper yang kami Sen udah cuan kejemput ya kan. Cardano juga ada cuan dikit ya kan. Helium saya ada cuan dikit. Ini tunggu XRP karena XRP saya masih saya berharap pengen TP tapi kan XRP tanggal 6 besok masih ada airdrop dengan flare. Ya nggak tahu lah, saya lihat, saya coba-coba. Udah ada TP sedikit sih, udah berharap mana tahu masih mau disorong dikit lagi XRP ya cuannya lebih lumayan kan karena besok
Tapi ini yang nggak ada pegang XRP jangan serok lagi ya. Saya nggak ini ya, nggak suruh kalian serok. Yang sudah ada barang, andai kata kalian mau TP misalnya apa bertahap, saya lakukan bertahap XRP gitu. Saya harap kan kalau nggak salah kapan tuh saya kasih tahu kalian XRP waktu itu 10 hari lalu atau 2 minggu lalu gitu ya. Saya bilang XRP nanti dia udah mulai ada event nanti sampai tanggal 6 dia flare airdrop gitu ya kan, dengan flare. Jadi ya lihatlah apakah hari ini terakhir dia naik udah sempet ke 50 sen, saya sempet TP 50% juga gitu kan, masih ada sisa. Saya bertahap, saya harap apakah masih bisa disorong, kalau enggak ya udah lihat aja gitu. Yang jelasnya seminggu ini lumayan lah hasilnya. Tidak harus meledak, tapi konsisten dapatnya ya kan. Jadi kondisi kita tuh market disorong, cuan, nanti market dibanting, udah ada yang cuan lagi. Ya begitu aja diatur manage-nya, nggak kejar harus cuan-cuan banyak gitu ya. Jadi kemarin ada yang tanya ke saya, tadi malam ada cicil bear dikit di 21.200, saya sempat cicil. Nah ini nunggu, andai kata dia sorong lagi ke 21.700, ya saya DCA lagi, cicil bear lagi gitu. Bukan saya harap dibanting, ya saya cicil aja, lihat, karena nggak ada yang tahu tiba-tiba ada apa kan. Kalau bisa ya dia ke 22.000 lagi, 20 seperti target saya bilang, mungkin aja bisa sampai 22.500, ya di situ saya DCA lagi gitu. Jadi saya nggak pusingin market mau disorong gitu ya. Yang jelasnya saya tunggu bawa gitu. Itu aja, karena kalau nanti udah dia ke bawah dapatnya kan lumayan gitu. Kalau sorongnya dikit terus dibanting dapatnya juga dikit, nggak enak gitu ya kan. Jadi saya itu orangnya gitu. Jadi kadang hater itu ngamuk-ngamuk dikirain gua pemuja, dia nggak tahu hitungan-hitungan kita gitu. Kita kan kalkulasi pergerakan ekonomi, politik dunia ini ke arah mana, sorongan sampai seberapa mampunya gitu kan. Nah kita siapkan dana kita untuk DCA semampu kita juga, keuangan kita sampai di mana kan gitu. Itu namanya money management ya. Jadi makanya saya kalau yang udah tahun lalu ikut udah tahu, saya udah ingatkan kalau mau main bear dan bull harus bisa manage dan harus cukup dana. Kalau yang dana kecil sebaiknya jangan, nanti Anda gemetaran gitu. Begitu market disorong, makin gemeter, makin stres Anda gitu. Ya, itu yang perlu saya ingatkan. Mending yang modal-modal kecil, tunggu market dump, kalian serok lagi altcoin, cicil lagi, ya kan? Koin-koin yang Anda lihat ada prospek atau kedepannya nanti ada event apa, ya gitu. Ya, jadi di hari Sabtu ini, itu yang bisa saya sampaikan. Kita lihat, saya rasa masih karena hari ini tutup candlenya bagus ya. Jadi masih untuk mau disorong ke 21.600 700 masih mungkin sekali gitu. Kita lihat lah, kadang tiba-tiba malam ini atau besok bisa aja gitu. Kalau dia lagi mau, bukan berarti weekend nanti fall. Kadang-kadang justru di hari Sabtu. Terus biasanya kalau udah Sabtu gini, Minggu kan, ini koin-koin yang 100 besar di market cap kayaknya naiknya udah lumayan ngos gitu. Kayaknya biasanya nanti disasarkan yang agak dipom-pom koin-koin micin itu. Entah koin apa kita nggak tahu, lihatlah nanti. Kalau kalian yang mau cari-cari, lihatlah. Saya sih nggak cari-cari, nggak cek-cek koin-koin micin gitu. Kalau ada yang kalian biasanya weekend, Sabtu, Minggu, kadang ya entah koin-koin yang masih small cap, micin itu yang agak dipump. Kayaknya kalau yang ini udah lumayan naik. Kongres juga yang hall matic udah pada cuan ya, matic ya. Mantap juga. Boleh lah, semua punya ini, cuma ya rezeki udah diatur di atas. Anda mau kejar kayak gimana pun percuma. Saya udah ingatkan, kalau memang rezeki Anda akan datang, tapi kalau belum atau Anda greedy, udah dapat juga lepas ya. Jadi begitu aja video hari ini ya, kita lihat lah ya. Itu yang saya kasih tahu, target saya
saya mau ambil di mana posisi, saya udah jelaskan. Have a nice weekend. Yang udah cuan nggak usah pusingin, udah dapat lumayan. Spend your time with family, enjoy di hari weekend, ya kan? Money jangan dikejar. Kalau udah rezeki dia datang sendiri. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.